Ada beberapa tanda menurut orang-orang yang ahli ruqyah syariah menyebutkan beberapa tanda, gejala, yang bisa digunakan sebagai petunjuk bahwa seseorang terkena gangguan jin atau terkena penyakit ain. Ini adalah tanda-tanda yang tidak pasti, terkadang berbeda-beda sesuai dengan keadaan, dan terkadang bertambah parah atau ringan pada keadaan yang lain. Adapun tanda-tanda gangguan jin adalah 1. Berpaling atau lari, menjauh, yang ekstrim dari mendengar azan atau mendengar bacaan Al-Quran. 2. Pingsan, tidak sadar, kejang kesurupan, atau jatuh saat dibacakan Al-Quran kepadanya. 3. Banyaknya melihat hal-hal yang menakutkan. 4. Menyendiri, menyepi atau perilaku-perilaku aneh. 5. Terkadang jin yang mengganggu tersebut bisa berbicara ketika dibacakan Al-Quran kepadanya. Sebelum seseorang terkena gangguan jin biasanya ada ciri-ciri khusus dalam kesehariannya. 1. Seringnya mimpi buruk. Orang yang kena sihir biasanya selalu mimpi buruk dan mimpi buruk ini paling sering melihat binatang atau melihat kuburan yang melihat ketakutan dalam mimpinya. Sehingga suatu saat sering menyigau dan membunyikan giginya atau kadang-kadang menyerang seseorang yang berusaha membangunkannya. Gelisah tidak bisa tidur setiap malam. Maka ini adalah ciri khas seseorang yang terkena sihir, terutama diperlihatkan dalam mimpinya sering melihat binatang-binatang simbol setan. 2. Sering bermimpi binatang, diantaranya adalah binatang cicak, ular dan anjing. Ini adalah merupakan binatang simbolnya setan. Jangan sampai kita keliru dalam mengartikan mimpi, misalnya ketika orang bermimpi melihat ular katanya akan menikah. Ini pemahaman yang sangat keliru, ungkap Ustadz Khalid Basalamah dalam ceramahnya. Kadang-kadang diperlihatkan ular berwarna hitam yang berusaha menakutinya dan juga melilit tubuhnya, maka dalam pandangan beliau orang tersebut sedang disihir yang berusaha untuk menakutinya dan merusak pada prestasi seseorang tersebut. Adapun yang sering dijumpai dalam mimpi yang keduanya adalah sering mimpi yang diikuti dengan hawa nafsu. Atau juga sering didatangi laki-laki dan perempuan yang bisa saja orang tersebut dalam mimpinya adalah seseorang yang pernah disukainya waktu itu. Ini membuktikan bahwasannya setan membuka pada dia atau mungkin dasarnya orang tersebut tidak dikenalnya, atau bisa saja bermimpi seseorang dalam bentuk yang sangat besar. Menurut Ustadz Khalid Basalamah menandakan orang tersebut sedang kena sihir yang dibuka oleh setan terhadap bentuk orang lain dalam mimpinya. Bisa saja ada jin yang menyukainya, maka disarankan jangan menyukai dengan jin yang ini tidak ada gunanya dan tidak terlihat oleh mata kita, jelas Ustadz Khalid Basalamah. Karena ada jin yang paling cantik membuat pengakuan, diceritakan oleh Ustadz yang pernah mendengar seorang syekh di Madinah sedang meruqyah seseorang yang kebetulan direkam oleh murid-muridnya dalam kaset. Beliau mendengar perkataan dari jin perempuan yang konon katanya sangat cantik telah mengungkapkan dalam rekamanannya. Saya jin perempuan dengan mata satu dan mempunyai kaki 9. Maka kita jangan sampai menyenangi terhadap jin karena manusia itu adalah yang paling sempurna, maka mencintailah laki-laki dan perempuan sesama manusia. 3. Susah tidur, sering bermimpi ketakutan sendiri. Susah tidur karena was-was ketakutan dan seolah-olah kalau sendiri sering dihantui ketakutan yang berarti ini ada gangguan harus diruqyah, menurut Ustadz Khalid Basalamah. Yang ketiga sering adanya penyakit yang besar misal kanker dan was-was, sering kali merasa ada penyakit yang tanpa sebab. 4. Orang yang diukir, terindikasi terkena sihir adalah orang yang telah diukir-ukir badannya dengan istilah raja-raja, ukiran-ukiran dengan maksud supaya rumah tangganya langgeng. 5. Mentransfer aura, termasuk orang yang pernah dimandikan air dengan transfer aura, memberikan kekuatan tenaga dalam, yang ini semua adalah senjata-senjata setan. Berarti ini semua adalah ada bentuk sihir. Menurut Ustadz ini harus diobati dengan ruqyah yang insya Allah baru bisa sembuh dengan memerlukan kesabaran dari beberapa proses. Kesembuhan tersebut tergantung dari seseorang karena ada yang 1 kali 2 kali bahkan sampai beberapa kali, itu tergantung. Kepastian itu milik Allah akan tetapi orang-orang yang belum sembuh dia harus muhasabah dirinya yang mungkin masih ada dosa yang mengganjal,
hatinya belum bisa baik atau mungkin ada sesuatu yang memang traumatis di waktu dia kecil yang kemungkinan juga sudah menjadi keturunan.